di mitos kedua ini ada yang bilang kalau pariwisata itu pasti jalan-jalan terus kerjaannya. Jawabannya enggak. Ini mitos sama sekali nggak benar. Jadi menurut aku nggak jalan-jalan terus ya selama di pariwisata, cuma lebih banyak kita observasi lapangan gitu loh. Dan kita jalan-jalan juga nggak cuma emang asal jalan nikmatin untuk pariwisata, tapi kita ambil peluangnya gitu. Kita pelajarin tentang destinasi itu, kita pelajarin tentang budayanya, keanekaragamannya, ciri khasnya dan sebagainya, termasuk tentang geografinya pun kita pelajarin gitu. Jadi kalau dibilang jalan-jalan terus ya juga enggak gitu, karena kita kadang juga harus di ruangan untuk mempelajari dari teori gitu. Jadi mitos ini jelas banget salah, kita nggak jalan-jalan terus kok. Halo teman-teman, makasih udah ngeklik video ini. Jadi di video kali ini aku mau bahas seputar mitos di jurusan pariwisata gitu. Karena beberapa orang awam yang emang belum mengerti tentang jurusan pariwisata pasti kayak, emang ada ya jurusan pariwisata, enak dong kerjanya jalan-jalan terus dan sebagainya. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang mitos di jurusan pariwisata. Sebelumnya aku ambil mitos ini dari web, nanti aku bakal taruh linknya di bawah. Jadi itu kayak ada web yang ngebahas seputar mitos pariwisata, dan di sini aku tertarik untuk ngebahas lagi. Jadi kalau kalian mau baca lengkapnya langsung cek aja ke description box, karena di bawah itu aku taruh linknya. Oke, jadi mitos pertama, kuliahnya gampang. Menurut aku sendiri, kuliah gampang atau enggak itu tergantung kalian suka atau enggak dengan jurusan yang kalian pilih. Lebih kayak emang kalian minat atau enggak sih, suka atau enggak sih gitu. Karena kalaupun sesusah apapun ya, kalau emang kalian minat pasti kalian akan cari jalan keluarnya gitu. Dan itu enggak kelihatan untuk susah banget dijalanin sih jurusan itu menurut aku ya. Lanjut ke mitos kedua. Jadi di mitos kedua ini ada yang bilang kalau pariwisata itu pasti jalan-jalan terus kerjaannya. Jawabannya enggak. Ini mitos sama sekali nggak benar. Jadi menurut aku nggak jalan-jalan terus ya selama di pariwisata, cuma lebih banyak kita observasi lapangan gitu loh. Dan kita jalan-jalan juga nggak cuma emang asal jalan nikmatin untuk pariwisata, tapi kita ambil peluangnya gitu. Kita pelajarin tentang destinasi itu, kita pelajarin tentang budayanya, keanekaragamannya, ciri khasnya dan sebagainya, termasuk tentang geografinya pun kita pelajarin gitu. Jadi kalau dibilang jalan-jalan terus ya juga enggak gitu, karena kita kadang juga harus di ruangan untuk mempelajari dari teori gitu. Jadi mitos ini jelas banget salah, kita nggak jalan-jalan terus, kecuali ya kalian emang ambil fokus mau jadi tour leader atau di tour and travel gitu nanti kerjanya, dan kalian bawa tamu, itu udah pasti dong kalian jalan-jalan ke Korea, kalian jalan-jalan ya ke macam-macam negara lah, ke Eropa, terus ke Prancis dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang bilang nama jurusan kurang populer, dan kalau ini emang iya, emang benar, maaf ya. Nah, kalau ini emang iya, emang benar nama jurusan kurang populer dan orang jarang ada yang tahu gitu kalau ada kuliah khusus pariwisata gitu. Dan kalau kalian udah tahu kuliahnya kayak gimana tuh pasti kalian akan suka dengan mata pelajarannya, dengan sistem kuliahnya, terus dengan prakteknya. Pokoknya kalian bakalan suka deh kalau kalian udah tahu tentang jurusan pariwisata. Mahasiswa pariwisata tahu semua tentang pariwisata, objek wisata sampai hotel. Jawabannya enggak guys, enggak semua mahasiswa pariwisata paham banget tentang destinasi wisata, karena balik lagi itu minat masing-masing. Jadi kita walaupun belajar pariwisata, kalian ada minatnya sendiri. Kalian mau minatnya di tour leader, kalian minatnya di MICE, atau kalian minatnya di penerbangan. Jadi itu beda-beda banget, nggak semua anak pariwisata tuh tahu. Itu belum tentu ya, balik lagi tuh minatnya masing-masing. Ada yang emang kuliah pariwisata tapi minatnya di penerbangan, jadi dia lebih paham soal penerbangan. Ada yang kuliah di pariwisata tapi minatnya tentang event, jadi mereka lebih fokus ke event gitu, cara mengelola, cara marketing, sponsor dan sebagainya, banyak banget. Lanjut yang kelima, paham tentang pengembangan desa wisata. Balik lagi yang tadi aku bilang, ini nggak semua orang juga paham karena kemampuan orang dan minat orang beda-beda. Jadi ini mitos udah pasti, emang benar-benar mitos nih. Lanjut, penampilan sangat elegan. Nah, sebenarnya ini nggak juga ya. Jadi gini, contohnya kayak aku gini. Aku
aku pakai seragam kampus nih sebenarnya, cuma aku tuh nggak lengkap, harusnya tuh pakai jas lagi, terus kan harus dikancingin, kalau duduk kancingnya harus dibuka, terus juga kerudung nggak boleh kayak gini, sebenarnya harus kerudung yang dimasukin gitu. Jadi kalau untuk berpenampilan elegan itu nggak juga, cuma emang kita tuh berseragam, udah pasti anak pariwisata itu berseragam, nggak mungkin enggak tuh. Lanjut yang ketujuh, kuliahnya mahal. Nah, kalau menurut aku sendiri kuliah mahal itu emang gimana ya, namanya pendidikan gitu kan, dan sesuai dengan benefit yang akan kalian dapatkan di kedepannya. Balik lagi, kalau misalnya kalian ambil jurusan make up nih atau tata rias, pasti kalian juga akan mengeluarkan biaya yang lain gitu, walaupun per semesternya murah nih misalnya, tapi kan kalian untuk beli manekin, terus untuk beli nail art, untuk beli wig dan sebagainya, itu akan mengeluarkan yang mahal juga gitu. Pada akhirnya emang semuanya sesuai kebutuhannya gitu. Dan misalkan juga ambil kuliah fashion gitu yang emang khusus ngedesain, dan itu juga pasti akan mengeluarkan biaya lebih untuk beli kainnya, untuk praktek ini itu dan sebagainya gitu. Jadi balik lagi, emang setiap jurusan tuh mahal di porsinya masing-masing gitu. Tapi kalau kalian tahu emang itu mahal, kalian tanggung jawab gitu loh, belajarnya emang harus serius, harus intinya tanggung jawab sama masa depan kalian sendiri gitu. Jadi kalau untuk kuliahnya mahal, menurut aku tergantung gimana cara kalian memanage itu semua. Dan kalau emang kuliahnya mahal, ya jujur ya, emang menurutku emang semua kuliah rata-rata mahal sih. Dan yang ke-8, proses kuliahnya gampang. Ini enggak guys, percayalah, nggak semudah yang dikira gitu, kayak ngeremehin jurusan pariwisata. Ini enggak, karena kita juga ada belajar ekowisata. Jadi gimana caranya pariwisata itu tetap ramah lingkungan sehingga bisa untuk jangka panjang gitu. Kalau misalnya kayak kita ada nih destinasi pariwisata yang bagus banget, tapi nggak ada pengelolaannya, itu juga nggak bisa. Dan kita mikirin gitu, gimana cara mengelola yang baik. Terus selanjutnya untuk akomodasi untuk menuju suatu destinasi wisata dan sebagainya. Terus kita juga belajar akuntansinya itu akuntansi pariwisata gitu, jadi lebih luas lagi, lebih besar. Terus habis itu juga ada pelajaran geografi pariwisata Indonesia, bener-bener belajar geografi nih, tahu titik letak daerah ini dan sebagainya dengan ciri khas dan budayanya. Habis itu kita juga harus belajar bahasa asing. Jadi menurutku kalau dibilang gampang ya enggak juga gitu, karena pasti ada kesulitannya sendiri di tiap mata kuliah atau di tiap prodi gitu loh. Dan terus kalau lulus kerjanya di objek wisata atau hotel, enggak juga. Kalian mendingan langsung nonton video aku yang ini, aku udah gak mau bahas lagi. Jadi kalian langsung nonton video aku, dan di situ lulusan pariwisata nggak hanya di objek wisata atau hotel, bisa di pemerintahan dan sebagainya. Yang ke-10 nih, jalan-jalan terus. Ini udah aku bahas kayak yang tadi pertama. Ini nggak jalan-jalan terus. Kalian langsung aja tonton video aku lagi yang ini, karena di situ juga aku ngebahas tentang pertanyaan seputar pariwisata. Langsung tonton video aku yang ini ya. Ini video itu akan kejawab bahwa faktanya kayak gimana, apakah anak pariwisata jalan-jalan terus. Jadi langsung aja tonton video itu, karena jawabannya ada di situ. Lanjut yang 11, skripsinya gampang. Ini aku rasa gimana ya, tiap skripsi tuh nggak ada yang blek langsung gampang gitu loh. Jadi pasti kayak ada butuh penelitian dan lain-lain. Jadi kalau menurut aku skripsinya gampang itu enggak, karena kita tetap butuh penelitian. Dan kalian harus tahu kalau pariwisata itu multisektor, multi aktor. Jadi nggak hanya melibatkan hanya satu sektor aja, melibatkan banyak gitu loh. Mulai dari ekonomi, harus pengelolaannya kayak gimana, manajemennya juga, terus juga akuntansinya, perhitungan dan segala macam itu mencakup gitu. Jadi kayak kalau dibilang skripsinya gampang ya nggak juga. Emang semua yang namanya skripsi itu pasti butuh penelitian lebih lanjut dan menghabiskan waktu, tenaga dan sebagainya gitu. Terus yang ke-12, kuliahnya lama. Kalau kuliahnya lama menurut aku nggak juga, karena ini tergantung fokus kalian apa, D4, D3 atau D1 gitu. Kalau untuk waktu sebenarnya menurut aku normal ya, emang karena orang setiap sarjana itu pasti 4 tahun gitu. Nggak ada sarjana yang emang cuma 2 tahun, apalagi setahun gitu. Kecuali kalian ambil double degree, itu beda lagi, kalian sarjana S1 dapat gelar lagi gitu. Nah terus yang ke-13, bacaannya buku objek wisata aja. Jawabannya enggak, karena kita juga belajar psikologi, jadi kita harus baca buku psikologi juga tentang pemahaman manusia, sifatnya, karakternya, apalagi karakter psikologis wisatawan dari mancanegara gitu. Kita juga belajar nih, misalnya orang Jepang karakteristik untuk berwisatanya tuh kayak gini.
Terus kayak orang Cina karakteristik untuk berwisatanya tuh kayak gini, orang India kayak gimana dan sebagainya. Itu kita juga belajar psikolog. Jadi nggak hanya belajar tentang objek wisata aja atau bacaannya tentang objek wisata aja, itu enggak. Terus yang keempat, biasa ada yang bilang kuliahnya basi. Enggak juga sih, menurut aku kuliah basi atau enggak tuh tergantung kalian menghidupkan kelas kalian gitu. Kayak kuliah kalian, mata kuliah kalian, pinter-pinter ide kreatif kalian tuh mau dibawa kemana gitu. Jadi kalau untuk dibilang basi menurut aku enggak. Oke teman-teman, jadi sekian aja video dari aku tentang mitos di jurusan pariwisata. Semoga ini membantu kalian untuk lebih luas mengenal jurusan pariwisata, dan jangan lupa untuk di like, komen di bawah, dan kalau ada saran atau pendapat dan pertanyaan yang mau kalian tanyakan bisa langsung komen di bawah, langsung tonton video aku lainnya. Dadah!